Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia dari kelas 2 BPG PAUD dengan NIM 2210126224. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah karya saya yang berupa maket dan bertemakan area yang diampu oleh Ibu Kristi Anggraini NPD dan Ibu Nahdia Fitri Rahmania SPD NPD untuk memenuhi tugas pengelolaan lingkungan belajar. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Hello everyone, selamat datang di TK F-Hill Kids. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas model area. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar, yang dimana pengelolaan lingkungan belajar ini sangat penting ditanamkan dalam setiap taman kanak-kanak atau lembaga PAUD. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu kegiatan dan sarana yang dapat membantu kita dalam beraktivitas, berkreasi, dan bereksplorasi. Nah, dalam pengelolaan lingkungan belajar ini, kita dapat menggunakan modal pembelajaran area untuk membantu kelancaran dalam sebuah proses pembelajaran. Modal pembelajaran area ini adalah modal pembelajaran yang lebih menyediakan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya dan mengutamakan pengalaman belajar secara bermakna. Di dalam model area ini terdapat 10 area yang dimana nantinya anak akan bebas memilih 10 dari area tersebut. Dengan adanya 10 area tersebut dapat membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajaran agar seluruh kompetensi anak dapat berkembang dengan baik dan mengembangkan kekuatan imajinasi anak serta memelihara anak ikut aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Dalam TK F-Hill ini terdapat 2 pintu masuk yang dimana sebelah kiri adalah pintu masuk dan sebelah kanan pintu keluar. Di sini terdapat kids zone atau tempat bermain untuk anak-anak yang dimana isinya ada permainan panjat tali, perosotan, ayunan, dan jungkat-jungkit. Dan di sini ada tempat parkir khusus untuk guru serta ada papan pengumuman guna untuk memberikan informasi kepada wali murid terkait kepentingan sekolah. Selanjutnya ada pos satpam yang bertujuan untuk menjaga keamanan sekolah serta menjaga tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Di situ terdapat kursi dan ada tongkat plat satpam. Sekarang ini berada di halaman depan kelas. Di depan kelas ini terdapat ukuran tinggi badan, poster-poster, dan juga terdapat rak sepatu anak, serta dilengkapi dengan CCTV. Dan untuk slide-nya kita akan memasuki ruang kelas. Yang pertama ada area pasir dan air. Di dalam area ini kita dapat menggunakan pasir dan air menjadi salah satu area yang menarik untuk beraktivitas dengan anak-anak dan lebih kepada pengembangan sensori motorik. Di sini terdapat air, pasir, botol atau wadah sebagai medianya. Yang kedua terdapat area musik. Musik dapat dipergunakan sepanjang hari untuk menyatukan kegiatan pembelajaran mulai dari bernyanyi, menggerakkan badan, bertepuk tangan, dan menari. Yang terdapat di sini ada piano, gitar, dan poster alat musik. Yang ketiga ada area matematika dan berhitung. Kegiatan-kegiatan di area ini mendorong anak mengembangkan kemampuan intelektual, otot-otot halus, koordinasi mata dan tangan, dan keterampilan sosial seperti berbagi, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. Dan ada juga kursi, meja, lemari, dan tempat pensil. Di sini terdapat poster sebagai pengenalan angka, ada buku berhitung, dan juga ada buku mewarnai serta macam-macam garis,
Yang keempat ada area bahasa. Area ini adalah tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat-lihat buku dan membaca temanya. Di sini terdapat juga ada poster, ada boneka tangan, dan ada buku cerita, serta buku yang lainnya. Tak hanya itu juga ada meja, kursi, dan panggung boneka. Dan ini adalah contoh boneka tangan yang bisa digunakan untuk belajar sambil bermain. Yang kelima ada area balok. Bermain dengan balok memberi mereka sebuah kesempatan untuk menciptakan kembali gambar-gambar dengan bentuk nyata. Kemampuan menciptakan ini mewakilkan pengalaman-pengalaman mereka adalah sesuatu kemampuan penting dimulai dari pikiran yang abstrak. Di area balok ini, anak dapat mengenal macam-macam bentuk, mulai dari segitiga, lingkaran, persegi, persegi empat, kubus, limas. Seperti ini adalah persegi empat. Yang ini persegi panjang, dan ada juga segitiga, serta ada lingkaran. Yang keenam ada area baca dan tulis. Area ini merupakan tempat bagi anak untuk mengeksplorasi pengalaman membaca dan menuliskan kata-kata yang ada di sekitar mereka. Area membaca dan menulis ini menyediakan berbagai buku-buku, tulisan, bahan-bahan untuk kegiatan menyimak atau mendengar bahasa. Dan di sini juga terdapat huruf vokal, yaitu sebagai pengenalan, yaitu A, I, U, E, O. Dan ini juga ada kartu huruf yang nanti anak akan bisa mengenal satu-satu dari huruf abjad. Yang ketujuh ada area agama, di mana area ini adalah tempat yang memberikan pengalaman pada anak untuk mengenal agama dan mempraktekkan tata cara beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Di sini terdapat sajadah, ada ikro kecil, dan ada juga huruf hijaiyah yang ditempel di dinding agar anak mengetahui dari huruf hijaiyah. Dan di sini juga ada doa untuk kedua orang tua, serta ada lafal Allah dan Muhammad, dan juga ada lambang masjid dan Ka'bah sebagai pengenalan untuk anak. Yang kedelapan ada area sains. Area ini menyediakan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian alamiah benda-benda yang mereka temukan. Di sini terdapat poster proses pertumbuhan hewan, mulai dari cuaca, dan ada planet, ada proses pertumbuhan tomat, dan ada biji-bijian, serta ada patung dinosaurus yang saya dapatkan dari mainan adik saya, serta ada kursi, meja, dan macam-macam pengenalan batu. Yang kesembilan ada area seni motorik halus. Area ini merupakan tempat untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka serta bersenang-senang dengan bahan-bahan baru dan pengalaman fisik. Di sini terdapat papan tulis dan kapur untuk melatih motorik halus anak, misalnya seperti dia bagaimana memegang kapur tulis, dan di sini juga ada pewarna, pensil warna, ada juga kertas origami, serta buku gambar untuk menggambar.
Yang terakhir yaitu yang ke-10 ada area drama. Area ini sangat penting untuk anak usia dini sebagai proses melatih fungsi kognitif seperti mengingat, mengatur diri sendiri, mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi, dan lain-lain. Alat yang berada di area ini contohnya seperti baju-baju polisi, memasak, jadi guru, jadi dokter. Nanti anak akan bermain peran, dan di sini juga saya menyediakan contohnya seperti meja rias yang ada kaca dan ada eyeshadow, bedak, dan lipstick. Setelah selesai 10 area tadi, mari kita menuju ruangan pertemuan awal dan akhir. Ini adalah ruangannya yang saya susun seperti bentuk huruf U. Disusun seperti itu agar anak murid bisa terpantau semuanya oleh guru, tidak ada yang dibelakangin. Di sini ada tempat sampah, ada poster kelas, ada AC, ada foto presiden, dan poster panduan kelas. Selanjutnya di sini ada aula sebagai pertemuan, misalnya ada rapat dengan semua wali murid. Aula ini terinspirasi dari sekolah adik saya. Di aula ini juga terdapat panggung kecil yang nantinya berfungsi sebagai pentas untuk anak-anak ketika ada acara berlangsung. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai membedakan antara tempat duduk guru dengan wali murid, sehingga guru dapat melihat semua wali murid. Berikutnya menuju arah belakang, di sini terdapat ruangan guru, ruangan tata usaha, dan ruangan dapur. Kita mulai dari ruangan guru. Di ruangan guru ini terdapat ruangan dewan guru atau semua dewan guru yang berisi meja, kursi, catatan-catatan guru, dan lain-lain. Berikutnya kita menuju ke ruang kepala sekolah yang dilengkapi dengan meja, kursi, buku-buku catatan, dan buku yang lain, ada AC, ada foto presiden, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan tata usaha. Di dalam ruangan tata usaha ini dilengkapi dengan komputer untuk mempermudah guru dalam hal proses mengajar. Tak hanya itu, di sini juga dilengkapi dengan TV serta CCTV, ada juga lemari dan buku-buku. Berikutnya ada ruang dapur. Ruangan ini digunakan sebagai tempat makan bersama ketika jam istirahat guru telah tiba. Di sini terdapat perlengkapan dapur dan meja, kursi, serta tempat sampah. Selanjutnya, bagian terakhir di ujung terdapat WC, yaitu WC anak cowok, WC anak cewek, dan yang terakhir ada WC guru. Dan ini untuk hiasan dinding luar kelas yang bertemakan hewan atau hutan. Ada jerapah, zebra, gajah,
monyet, pohon kelapa, burung. Sebelum kita keluar dari sekolah ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan memasuki pintu keluar, yaitu yang berada tepat di pinggir pos satpam. Bye-bye.